Haleluya, yeah! Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Saudaraku, kita masih hidup. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ih pendeta ini. Loh, kan Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya, kalau kita masih hidup, betul hidup gak sempurna. Ada aja masalah, ada aja yang bully, ada aja yang ngomongin, ada aja yang fitnah, ada aja badai dalam hidup kita. Tetapi kita masih hidup. Haleluya. Sama-sama bilang, saya masih hidup. Saya masih hidup. Nah itu dia, karena saya masih hidup, saya gak mau kayak orang mati. Karena saya masih hidup, saya gak mau stres. Karena saya masih hidup, saya mau memuji Tuhan. Karena dia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh mujizat lawatan Allah di rumah masing-masing. Bersama dengan gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Dan saya percaya betul, hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari lawatan Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya ibadah lawatan Allah di rumah kita masing-masing ini sungguh berarti buat kita. Kita sungguh dapat menerima hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Ikuti petunjuk ibadah online berikut ini. Haleluya. Kita ikuti, siap? Haleluya. Ada beberapa hal saya mau ingatkan buat saudara. Yang pertama, ini bukan tontonan, tetapi ini adalah ibadah. Karena itu pastikan kita dengan rasa hormat, dengan takut akan Tuhan, betul-betul menjalankan ibadah ini. Dan yang kedua yang juga harus saudara ingat, di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jangan ada yang jaim-jaiman, ya kan? Semua dalam ibadah, ayo mari bersuka cita, ayo mari bebas, mau memuji Tuhan, mau tepuk tangan, mau berdiri, mau duduk, mau berlutut, silahkan. Karena di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kita menyembah, memuji, bersyukur kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, pastikan saudara ada sampai doa berkat sampai akhir ibadah. Jangan seperti kebiasaan, pokoknya cuma dengar khotbah lalu pindah ke channel lain, atau pindah lihat tontonan lain, atau lihat main game, saudara. Ya jangan, tenang, ya kan. Karena seluruh ibadah ini harus saudara ikuti dari doa pembukaan sampai doa berkat, sehingga kita menerima berkat yang lengkap dari sorga. Amin. Yeah, sama-sama bilang saya siap memuji Tuhan. Ayo semua interaktif sama-sama bilang saya siap memuji Tuhan. Saya siap memuji Tuhan. Haleluya. Bersama dengan saya ada pemuji-pemuji yang luar biasa. Ada Ella, ada Antes. Siap memuji Tuhan Antes. Amen. Haleluya. Dan semua pemuji dan semua pemusik, haleluya, siap melayani bersama. Yes. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan mengakui sungguh Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
bagaimana ku ada berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
Haleluya. Tuhanlah yang membimbing kami. Tangan kami dipegang teguh. Sehingga di tengah pandemi, di tengah keadaan berbahaya, di tengah situasi yang tak pasti, bahkan di tengah jalan yang penuh berkat dan mujizat, selalu kami berjalan di jalan yang benar. Karena Tuhan yang memegang tangan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Karena itu kami memulai ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat dengan kesadaran. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Kalau kami kuat sampai hari ini itu karena anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa bertahan itu karena anugerah-Mu. Kalau kami masih tetap bisa setia sebagai murid-murid Kristus, itu karena anugerah-Mu yang besar dan luar biasa. Karena itu kami mengerti, menjadi Kristen tantangannya banyak, menjadi Kristen tanggung jawabnya tidak ringan. Tetapi kami bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus, karena kami tahu harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Meskipun pintu-pintu gedung-gedung gereja kami masih tertutup, tapi kami sadar pintu gerbang sorga terbuka luas untuk mencurahkan berkat anugerahnya buat setiap kami. Karena itu di rumah kami masing-masing kami bersukaria, kami bersorak-sorai. Kami tahu ada maksud Tuhan untuk pemulihan keluarga kami. Sehingga sampai hari ini kami masih tetap harus beribadah di rumah kami masing-masing. Karena Tuhan sedang melawat keluarga-keluarga. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Dalam ibadah ini kami berjanji hanya nama Yesus yang kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami menyadari, kami mengerti Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Kristus. Karena kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena itu kami memulai ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semua siap memuji Tuhan? Semua siap memuji Tuhan? Ella siap memimpin kita semua dalam pujian penyembahan. Antes siap, semua pemain musik siap. Haleluya, mari kita bersorak-sorai, bebaskan roh kita. Kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, yeah. Haleluya. Semua yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita bertangan memuji Tuhan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang bersama berkeliling tanahnya, kalau namaku dipanggil
buat Tuhan Yesus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sambil lambaikan tanganmu, katakan glory, haleluya. Say Glory, Come on. hallelujah. glory, haleluya. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dari awal, katakan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, say glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, haleluya. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi glory, 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 haleluya. Say Glory, 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 hallelujah. glory, 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 haleluya. Glory, 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 Di hallelujah. dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan dengan imanmu. Wow, luar biasa. Yeah, haleluya. Wow, luar biasa saudara. Wah, Antes hari ini lain daripada biasanya, lebih semangat. Jadi Antes, tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wow, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang jadi Kristen tantangan yang tidak mudah, saudara. Tanggung jawabnya juga tidak ringan, saudara. Tetapi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena itu apapun yang terjadi tetap pegang Kristus. Semua agama memang sama. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Tetapi kekristenan berbeda. Karena kekristenan punya jaminan kepastian keselamatan di dalam Kristus. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mau duduk silakan duduk. Yang mau berlutut silakan berlutut. Yang mau tetap berdiri silakan tetap berdiri. Karena kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka hati kita menyembah Tuhan. Saat-saat seperti ini, bulan ke-11 ini akan sebentar lagi berlalu. Lalu kemudian kita masuk bulan Natal. Pastikan kita masuk bulan Natal ini menyambut Kristus Sang Raja. Betul, kita merayakan Natal bukan sekedar mengingat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Tetapi pada saat kita merayakan Natal, kita juga mempersiapkan diri untuk Yesus yang akan datang kembali. Untuk menjemput setiap kita yang percaya. Mempelai Kristus yang tak bercacat celah di hadapannya. Haleluya. Buka hati kita dan kita masuk dalam penyembahan kita. Dan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus nyatakan Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Sebab kasih setiamu besar melimpah atas hidup kami. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Terima kasih Yesus. ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
haleluya, haleluya, haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Besar setiamu. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengampuni dosa kami, yang menguatkan kami, yang membela kami, yang menyertai kami dan menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Kami dalam keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, kami perlu firman dalam hidup kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami hadiri, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita luar biasa, isn't it? Betul saudara-saudara, ya kan? Bayangkan dari bulan Maret kita di rumah kita masing-masing, tapi terus kita bersuka cita, terus kita dapat kekuatan, terus kita makin yakin bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah kita adalah Allah yang menyertai kita, Allah kita adalah Yehova Shammah, Allah yang ada di tengah-tengah kita untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita dan menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan. Angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Bukan kitab kita sama-sama. Hari ini kita makin seru pembahasan kita tentang 33 hal yang dahsyat tentang salib. Dan kita sudah masuk pada bagian ke-29. Wow, sama-sama bilang sama saya, salib membanggakan. Ayo, sama-sama semangat, sama-sama bilang salib membanggakan. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa salib. Amin. Salib yang menghidupkan. Salib yang membanggakan kita, dan kita tidak bisa hidup tanpa salib Kristus. Amin. Haleluya. Nah, bagian ke-29 ini indah untuk kita pelajari bahwa salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa. Kalau kita memandang salib, kita tahu di situ ada kasih Tuhan. Betul, the cross is the most brutal way. Salib adalah tindakan yang paling brutal dalam menghukum manusia. Tidak ada hukuman yang lebih brutal daripada salib. Memang penyaliban adalah peristiwa yang paling brutal. Tapi di balik salib itu ada kasih yang luar biasa. Karena meskipun Yesus diperlakukan secara brutal, dicambuk, dicemooh, dilukai, disakiti, dipaku, dihancurkan, Alkitab berkata, wajahnya tidak bisa dikenali, tubuhnya tidak serupa anak manusia. Tetapi kalimat pertama yang keluar, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna, kasih yang tak terukur, itu yang disampaikan oleh Kristus buat setiap kita.
Betul disalib orang direndahkan. Betul disalib orang dihina. Betul disalib manusia diperlakukan sebagai seorang binatang, seekor binatang, saudara. Kan diperlakukan begitu sadis. Tapi salib tidak bisa menghambat kuasa kemuliaan Kristus. Karena salib bahkan tidak bisa mencabut nyawa Yesus. Yesus yang harus menyerahkannya. Itu membuktikan kuasa yang dahsyat dan sempurna. Saya tidak ada habis-habisnya berbicara tentang salib. Karena salib begitu luar biasa dan membanggakan. Dia mempersatukan dan mempertemukan antara kasih dan kuasa. Buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur 62 ayat 12-13 bilang, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud sudah jauh-jauh hari bernubuat. Satu kali Allah berfirman, satu kali Allah bertindak, satu kali Allah berbuat sesuatu. Ada dua hal yang aku dapat pelajaran. Di dalamnya ada kasih dan di dalamnya ada kuasa. Kalau hanya kasih tanpa kuasa, manusia cenderung melo. Ya Tuhan, saya banyak masalah, saya banyak persoalan. Tuhan peluk aku, Tuhan jaga aku, Tuhan tuntun aku. Amin. Dia memang Tuhan yang memeluk kita. Dia Tuhan yang menjaga kita. Bahkan dia Alkitab berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia akan menggendong kamu. Tapi hidup Kristen gak hanya berbicara tentang kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Betul Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, tapi melainkan peroleh hidup yang kekal. Tapi pada saat yang bersamaan Alkitab juga bicara kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Haleluya. Betul hidup Kristen menekankan kasih. Tapi dalam kasihnya ada kuasanya. Tapi ingat, hidup Kristen bukan hanya bicara hanya soal kuasa. Karena kalau bicara kuasa, lama-lama kita jadi orang arogan. Tapi ada kasihnya yang mengimbangi. Sehingga dalam kasih ada kuasanya, dalam kuasanya ada kasihnya yang sempurna. Yang setuju katakan amin, haleluya. Pemazmur sudah bernubuat jauh-jauh hari. Satu kali Allah berfirman. Satu kali Allah bertindak, satu kali Allah berbuat sesuatu. Dan ada dua hal yang aku langsung dapatkan. Kasih dan kuasa. Selanjutnya klik. Kisah Rasul pasal 4. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar. Dengan apa? Kuasa. Persoalan banyak gereja, persoalan banyak pelayanan, persoalan banyak hamba-hamba Tuhan. Kita hanya menekankan doktrin dan teologi, doktrin dan teologi, doktrin dan teologi. Saudara yang kasih dalam Tuhan tidak salah, tapi doktrin dan teologi bukan segala-galanya. Bahkan Alkitab saya tidak hanya mengajarkan tentang doktrin dan teologi, tapi Alkitab saya mengajarkan kuasa dan kasih. Doktrin dan teologi baru berarti kalau landasannya adalah kasih dan kuasa. Doktrin dan teologi dipisahkan dari kasih dan kuasa hanya menciptakan orang-orang Farisi modern. Saya salut buat orang-orang yang dipakai Tuhan dengan doktrin yang hebat, dengan teologi yang luar biasa. Saya memuji Tuhan untuk mereka. Tapi izinkan saya mengingatkan, kalau pelayananmu hanya mengandalkan doktrin dan teologi tanpa kasih dan kuasa Tuhan, sia-sia segala-galanya. Karena engkau hanya menciptakan dirimu sebagai farisi-farisi modern yang ujung-ujungnya hanya penuh kemunafikan, menyerang orang, dan akhirnya memecah belah tubuh Kristus. Karena kasih dan kuasa mempersatukan. Kasih dan kuasa menjadikan kita orang-orang yang rendah hati. Dan kasih dan kuasa menyadarkan kita untuk sungguh-sungguh bertobat lahir baru dan hidup di dalam kebenaran kuasa kemuliaan Tuhan. Karena itu Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 bilang, dan dengan doktrin dan teologi yang hebat. Hello. Ayat ini dia bilang dengan doktrin teologi yang hebat.
Jangan salah mengerti saya. Jangan salah mengerti saya. Saya tidak sedang menyerang bahwa doktrin dan teologi tidak baik. Yang saya bilang, kalau doktrin dan teologi tidak lurus, maka gereja akan mudah diombang-ambingkan. Tapi yang saya mau tegaskan, doktrin dan teologi tidak berarti banyak kalau tidak dibarengi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Karena kasih yang mendatangkan dorongan untuk melayani dengan yang terbaik. Kuasa Tuhan yang mendorong kita untuk melayani bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan roh Allah. Karena Alkitab bilang bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh roh Tuhan. Masa kita mesti belajar dari lagu sekolah minggu? Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh rohku kata Tuhan. Yeah, kan? Dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow. I'm afraid these pointers, hal-hal ini start to disappear from church. Hal-hal ini mulai hilang dari dalam gereja. Semua sedang membanggakan doktrinnya sendiri. Semua sedang membanggakan teologianya sendiri. Yang satu menyerang yang lain. Yang satu menyerang yang lain. Dan sekarang saya nggak tahu setan apa yang masuk dalam diri orang. Kalau bisa menyerang gereja lain. Kalau bisa menyerang hamba Tuhan lain. Bisa menyerang teologi gereja lain. Bisa menyerang pengakuan iman gereja lain. Itu kayaknya bangga gitu. Untuk menyatakan, oh kami yang paling benar. Pengajaran saya yang paling baik. Doktrin saya yang paling hebat. Oh teologi gereja kami yang paling luar biasa. Bodoh saudara-saudara. Gilbert. Hey, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya seorang gembala jemaat. Saya seorang penginjil. Karena itu saya akan menyatakan kebenaran dimanapun saya ditempatkan Tuhan. Dan kalau saya menyatakan kebenaran bukan karena saya tidak suka saudara, tapi karena saya sayang sama saudara. Saya mau tubuh Kristus tetap bersatu. Yang salah jelas secara sejarah gereja sudah nyata salah. Iya kan? Tapi kalau cuma perbedaan-perbedaan lalu saling menyesat-nyesatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan buat saya kau dipakai setan untuk apa? Untuk menghancurkan tubuh Kristus. Dan itu sama persis setan yang sama yang masuk pada murid-murid Yesus. Yang bertanya siapa yang terbesar di antara kami? Doktrin mana yang paling hebat di antara kami? Teologi mana yang paling hebat? Pengakuan iman gereja siapa yang paling baik? Bodoh saudara-saudara. Kita tertipu. Karena bukan itu penekanan pelayanan gereja mula-mula. Bukan itu penekanan pelayanan rasul-rasul. Salib menjadi dasar utama pemberitaan firman. Makanya ayat ini bilang. I'm so blessed. Saudara boleh gak suka saya. It's okay. Tapi saya tetap sayang sama saudara. Saya rindu gereja Tuhan tetap bersatu. Saya rindu tetap gereja Tuhan meskipun berbeda-beda. Ya tapi kalau dia salah bagaimana bersatu? No. Bukan soal salah. Soal kepala batu saudara. Bukan soal salah. Setiap kita ada salahnya, setiap kita ada kekurangan. Ini persoalannya bukan orang-orang sempurna. Kalau engkau sudah sempurna, engkau tidak akan di bumi, engkau sudah ada di sorga. Hello. Kita kan semua masih banyak salahnya, banyak kekurangannya. Ayo mari kita berdiskusi. Ayo mari kita berteman, ayo mari kita ngobrol. Gak usah tengil-tengil begitu kayaknya kalau udah bisa nyerang gereja lain, bisa menyerang hamba Tuhan lain. Hey, Budiman Suja, pokoknya kalau bisa nyebut nama orang terus nyerang. Wah kita merasa kayak nabi yang luar biasa. Wah kakak, kau pikir kau Tuhan Yesus ke apa? Santai. Kita semua ada kekurangannya, kita semua ada kelemahannya. Duduk. Ada banyak orang nyerang sana nyerang sini, tapi suruh ketemu orangnya takut, pengecut. Nah, iya dong. Nabi Nathan tuh baru mantap. Dia ngomong di mana-mana, Raja Daud begini. Oh itu namanya provokator, itu namanya penjilat, itu namanya pengecut. Itu namanya orang-orang yang cari sensasi, cari nama, suka menciptakan kegaduhan. Kalau kau benar-benar seorang yang memberitakan kebenaran, cari orangnya. Kalau kau lihat orang itu salah, cari orangnya. Datang.
Bilang, boleh saya ngomong? Tuhan taruh di hati saya. Itu saya beri nama, kau gentleman. Tapi kalau di depan orangnya kayak ayam sayur. Kalau di depan orangnya kayak ayam sayur. Aduh, saya bilang kau pengecut yang punya mulut kotor, saudara. Sebagai hamba Allah, saya mengasihi saudara. 21 Juli 1984 itu pertama kali saya berkhotbah. Sampai hari ini berarti 36 tahun saya di ladang Tuhan. Saya melihat fenomena yang berbeda-beda. Saya melihat cara iblis menyerang gereja Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Dan hari-hari ini saya melihat cara kerja iblis sedang mau menyerang untuk memecah-mecah tubuh Kristus. Dengan cara masing-masing mengandalkan kemampuannya sendiri, cari nama supaya kelihatan, wah yang paling hebat. Saya mengasihi saudara. Karena sebagian besar saudara, waktu tahun 84 itu mungkin belum bertobat. Atau mungkin masih sekolah. Atau mungkin belum terlibat pelayanan sama sekali. Baru di era YouTube. Baru di era YouTube ini mulai cari-cari hal gitu supaya pokoknya siapa yang bisa sensasi, dia yang paling cepat terkenalnya. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan kartu mati, saudara. Engkau boleh terkenal, tapi jangan sampai kau dimuntahkan Tuhan, karena hatimu busuk. Kau boleh terkenal, tapi jangan sampai dimuntahkan Tuhan, karena sebetulnya engkau hanya mencari pujian manusia. Engkau hanya mau memuaskan dagingmu sendiri. Sementara ayat Alkitab berkata, dan dengan kuasa yang besar, bukan dengan doktrin, bukan dengan teologi yang hebat, tapi dengan kuasa yang besar. Jangan salah mengerti saya. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati saya katakan, saya memuji Tuhan buat orang-orang yang doktrinnya luar biasa. Saya memuji Tuhan buat orang-orang yang teologianya dahsyat. Dan saya percaya sudah dipilih Tuhan untuk itu. Tetapi tanpa diimbangi dengan kuasa dan kasih yang benar dari Tuhan, maka engkau hanya melayani dengan gaya orang Farisi. Karena ayat ini bilang dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Pengajaran dengan kuasa, tapi hidupnya dengan kasih. And all about the cross. Segalanya tentang salib, karena di salib itu dipertemukan antara kasih dan kuasa. Klik. Roma 5 ayat 17-18. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Oleh siapa? Oleh Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di mana dia mati? Di mana dia menyerahkan hidupnya? Pada maut. Di salib. Dia menggantikan posisi kita. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, yaitu Daud. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh apa? Pembenaran untuk hidup. Jadi ketika dosa berkuasa, apa yang mengalahkan dosa yang berkuasa? Kasih Kristus. Sehingga oleh dosa Adam, semua kita menjadi manusia berdosa. Tetapi karena kasih Kristus, berlaku Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena kita menerima kasih itu, maka kasih itu menuntun kita pada kuasanya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Hidup Kristen adalah kehidupan dalam standar surgawi. Jadi menjadi Kristen bukan sekadar memilih sebuah agama. Tetapi menjadi Kristen kita dipindahkan. Karena Alkitab berkata kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Alkitab berkata kita ini buatan Allah, kita ini warga kerajaan sorga. Berarti standarnya harus beda. Masa
warga kerajaan sorga. Tapi kelakuannya kayak anak kampung. Istilah yang sering saya pakai itu kampungan, saudara. Kampungan bukan berarti anak yang berasal dari kampung. Tetapi kampungan berarti kelakuan yang norak, saudara. Iya kan? Jadi kampungan jangan salah mengerti. Oh, Gilbert merendahkan orang dari kampung. No. Kampungan bukan berarti anak dari kampung. Tapi kampungan berarti kelakuan yang norak. Kalau ngelihat orang lebih hebat dari kita lalu kita sukanya bersaing, itu kelakuan kampungan. Kalau kita senangnya ngomongin orang, jatuhin orang, memfitnah orang, itu kelakuan kampungan, saudara. Iya kan? Lalu tersinggung sedikit, lalu hidup dalam kepahitan, kedendaman, kampungan. Kecewa sama suami, lalu tertarik dengan pria lain, kampungan, Bu. Kecewa sama istri, tertarik sama perempuan lain, kampungan, Pak. Anak-anak muda, mungkin kau lulusan Birmingham, mungkin kau lulusan Sydney, Australia, mungkin kau lulusan London, mungkin kau lulusan Baltimore, USA. Tetapi kalau engkau pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya beri nama kampungan. Kalau kau nonton tayangan-tayangan cabul, engkau hidup dengan onani dan masturbasi, saya beri nama kampungan. Standar kita harus kerajaan sorga, yang sudah katakan amin. Yeeha. Hidup Kristen ada kehidupan dalam standar sorgawi. Karena pada dasarnya bukan sekedar logika dan kemampuan, namun kasih dan kuasa. Standar sorgawi berarti hidup dalam kasih. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Amin. Standar dalam kasih berarti tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi berjalan terus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita berjalan seturut firman Tuhan, kita menerima kuasa. Kuasa untuk berkata tidak pada dosa, tapi kuasa untuk tetap berjalan pada kemuliaan Tuhan. Klik. Saya pelajari, kita satu diselamatkan. Itu yang saya beri nama standar kerajaan sorga. Itu yang saya beri nama kasih dan kuasa dari Tuhan. Yang pertama yang menyelamatkan kita. Karena kita sudah diselamatkan, kita nggak mau main-main dengan dosa. Karena kita sudah diselamatkan, kita bukan bagian dari dunia ini, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita adalah warga kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, kita bukan cuma diselamatkan, tapi kenapa kita punya standar warga kerajaan sorga? Karena kita sudah diampuni. Daud bilang apa? Berbahagialah orang yang dosanya sudah diampuni dan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Betul mungkin penyakit kita belum disembuhkan, betul mungkin doa kita belum dijawab, betul mungkin mujizat belum terjadi, tetapi kita selalu bersuka cita karena dosa kita sudah diampuni. Yiha. Yang ketiga, kita dibenarkan. Wow. Kurang apa lagi? Bukan berarti kita nggak pernah salah. Tapi untuk setiap kesalahan kita ada Roh Kudus. Ada tuntunan Tuhan, ada kesabaran Tuhan yang membimbing kita sehingga kita dikembalikan untuk berjalan dalam kebenaran. Apa artinya dibenarkan? Ketika guru bertanya kepada murid, 3 kali 3 berapa? Murid berkata 8. Gurunya tempeleng, plak. Itu bukan guru. Waduh, itu geng motor, saudara. 3 kali 3 berapa? 8. Nah, 3 kali 3. Ini kan 3 kali 2. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 1 kali lagi. 6, 7, 8, 9. Nah, proses itu apa? Dibenarkan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak sanggup menjadi sanggup, dari yang tidak mengerti dijadikannya mengerti. Itulah proses pembenaran. Dia memberikan Roh Kudusnya, dia memberikan firman-Nya, dan dengan kasih dan kuasanya dan serta kesabarannya dia benarkan kita. Selanjutnya klik. Setelah kita dibenarkan, kita didewasakan. Ya Tuhan gak mau kita kekanak-kanakan. Paulus bilang apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan hidup dalam kedewasaan. Tuhan mendewasakan kita. Berarti kalau ada masalah, ada pergumulan, gak usah ngambek.
Disakiti orang, difitnah orang, dijahatin orang, gak usah membalas. Itulah bagian proses Tuhan mendewasakan kita. Makanya Alkitab bilang, tadinya aku mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat kemuliaan Tuhan. Itulah proses pendewasaan. Selanjutnya, kita disempurnakan. Setelah kita diselamatkan, kita diampuni, dibenarkan, didewasakan. Kita disempurnakan oleh apa? Oleh kasih karunia Allah. Sehingga Alkitab berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Makanya waktu Kristus menjemput kita kembali, dia bukan menjemput orang yang gak beres, tapi dia menjemput apa? Mempelai Kristus yang tak bercela. Yang setuju katakan amin. Kita disempurnakan. Kita disempurnakan bukan oleh karena perbuatan kita disempurnakan bukan oleh amal ibadah kita, oleh kasih karunia Allah. Selanjutnya, saya pelajari, namun setelah kita menerima kasih karunia Allah, Tuhan gak biarkan kita hanya dengan, oh ya saya menerima kasih, lalu saya berontak, saya dikasihi, lalu saya mengecewakan Tuhan, saya dikasihi, lalu saya melanggar firman, saya dikasihi. No, setelah saya dikasihi oleh Tuhan, maka dia memperlengkapi saya dengan kuasanya. Yang pertama, supaya setelah saya menerima kasih, saya tidak jadi orang yang sembarangan, tapi standar saya, standar kerajaan surga. Itu sebabnya salib begitu berarti. Karena di salib itu bukan hanya dosa saya diampuni, di salib itu bukan hanya segala keperluan saya terjamin, di salib itu bukan hanya jaminan sorga tersedia buat saya, tapi di salib itu setelah saya menerima kasih, saya dipersiapkan untuk berjalan kuasanya. Sama-sama bilang kuasa Tuhan. Amin. Nah, saya pelajari di sini. Adapun kuasa yang Kristus berikan buat saya, yang pertama adalah kuasa untuk menaklukkan daging. Makanya Alkitab bilang jangan hidup oleh daging. Karena daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Daging kita punya kuasa. Paulus sampai bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat. Karena daging punya kuasa. Kuasa untuk malas. Sehingga kita bangun pagi mau doa baca Alkitab malas. Kuasa untuk selalu ingat yang menyakitkan. Kita mau mengampuni istri kita, mau mengampuni suami kita, gak bisa. Kenapa yang kita ingat hal-hal yang menyakitkan? Itu kuasa dari daging. Kuasa untuk ambil jalan pintas, itu kuasa daging. Kita malas berjuang, kita jadi orang yang malas gitu. Kuasa daging maunya nikmat sendiri aja. Hidup dengan onani, hidup dengan masturbasi, hidup dengan pornografi. Tetapi kuasa yang Allah berikan, kuasa untuk menaklukkan keinginan daging. Sehingga setiap kali daging mulai rise up, setiap kali daging mau menjajah kita, setiap kali daging mau menyeret kita, kuasa Allah dalam diri kita berkata, tidak, aku memilih untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Agama cuma mengajarkan kita yang baik. Tetapi agama tidak mengarahkan kita pada kuasa, tapi salib Kristus menurunkan kuasa dalam hidup kita. Makanya ada banyak orang yang bilang, kok dia Kristen tapi tetap berzina ya? Kok dia Kristen tapi kok kelakuannya gitu ya? Dia Kristen ya, tapi malasnya minta ampun. Dia Kristen ya, tapi kok korupsi ya? Dia Kristen tapi kok tukang bohong. Karena dia Kristen yang tidak mengalami kuasa Allah sehingga kuasa dagingnya mengikat dan membelenggunya. Yang kedua, kita dipenuhi kuasa Allah, kuasa untuk menaklukkan daging. Yang kedua, kuasa untuk berkata tidak pada hal-hal duniawi dan dosa. Jadi ketika kita menerima kuasa Allah, yang Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Yang Alkitab bilang satu kali aku melihat Allah bertindak, maka aku lihat dua, kasih dan kuasanya. Kuasa apa? Kuasa untuk memampukan kita berkata tidak pada dosa. Tidak pada hawa nafsu dunia. Tidak pada hal-hal daging di sekitar kita. Makanya selalu saya bilang, menjadi Kristen bukan hanya cinta Tuhan. Menjadi Kristen berarti harus tegas pada dosa. Kadang-kala persoalan kita suka gak enakan. Ya saya cobalah, no, Alkitab bilang katakan tidak dan tidak, katakan ya dan ya. Mungkin gara-gara tidak saudara yang tersinggung, it's okay. Lebih baik orang-orang yang memang mau menyeret saudara itu tersinggung daripada akhirnya saudara terseret dan akhirnya saudara menyakiti hati Tuhan. Pilih mana?
Orang-orang yang berpegang dengan salib adalah orang-orang yang berani berkata tidak. Saya tidak bilang kita harus kasar berkata tidak. No. Tapi saya hanya harus bilang kita harus berani berkata tidak dengan tegas. Walaupun kadang-kala dengan senyum. Tapi kita katakan tidak tetap dengan kata tidak. Ketika pacar sudah mengajak, sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah, pastikan kau berkata tidak. Jangan sekarang. Hei! Coko didi sekali ngana ini. Kegenitan saudara. Berani berkata tidak. Ketika teman saudara ajak saudara dengan drugs. Oh bilang cuma coba dikit aja. Engkau harus berani berkata tidak. Karena ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama jadi penyakit. Saudara. 3. Ya kan? Setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita dipenuhi dengan kuasa Allah. 1, kuasa untuk menaklukkan daging. 2, kuasa untuk berkata tidak pada hal duniawi dan dosa. Dan yang ketiga, kuasa untuk mematahkan dan menghancurkan setan. Alkitab bilang, lawan musuh iblis. Sama seperti singa yang berkeliling. Mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab tidak bilang mintalah kepada Tuhan untuk dia menyelesaikan. No. Alkitab bilang apa? Lawan iblis, maka iblis akan lari. Kadang-kadang kita pikir, kenapa Tuhan tidak menghancurkan setan? Kenapa Tuhan tidak mematahkan setan di sekitar saya? Loh saudara, yang kasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah beri kuasa buat saudara. Saudara yang harus mematahkan setan, saudara yang harus menghancurkan setan, saudara yang harus menginjak setan. Bagaimana caranya? Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Bagaimana caranya? Alkitab saya bilang tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Dengan lain kata, kalau iblisnya nggak kita lawan, kalau iblisnya kita nggak usir, dia nggak lari. Dia akan terus jajah dan sengsarakan hidup kita. Sampai ada banyak orang Kristen yang akhirnya tertekan sendiri. Aduh kenapa ya pendeta, setan terus menjajah saya, setan terus menjajah. Loh, roh di dalam saudara lebih besar kok. Persoalannya kita sibuk sama doktrin, kita sibuk sama teologi, dan kita tidak diajar tentang kuasa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ini saatnya kita bertindak dengan kuasa. Ingat kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar lalu kita ketakutan. Kita punya Tuhan yang besar lalu kita stres. Kita punya Tuhan yang besar lalu kita hidup dalam kekhawatiran. Something is wrong with you. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Ini saatnya kita berjalan dengan kuasa. Makanya Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan. Kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang terjadi. Alkitab berkata hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Alkitab saya bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ini waktunya gereja Tuhan. Berjalan tegak. Di tengah tantangan, di tengah ancaman, di tengah tekanan. Karena kita tahu ada kuasa Allah yang bersama kita. Yang Kristus berikan buat kita. Makanya Yesus bilang apa? Apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi. Daud bilang apa? Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang setuju katakan, yeah. Selanjutnya, setelah kita menerima kasih dan kuasa Allah, kita dipenuhi dengan kuasa. Setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita dipenuhi dengan kuasa Allah. 1, kuasa untuk menaklukkan daging. 2, kuasa untuk berkata tidak pada hal-hal duniawi dan dosa. 3, kuasa untuk mematahkan dan menghancurkan setan-setan. Dan yang keempat, kuasa, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ada banyak orang pikir kuasa hanya untuk menghancurkan setan. Betul, kuasa yang Tuhan berikan buat kita untuk menghancurkan setan, tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Tapi seringkali nggak diingat. Ada kuasa juga untuk taat. Ada kuasa juga untuk setia. Ada kuasa untuk dengar-dengaran pada tuntunan Roh Kudus. Karena pada dasarnya kita susah untuk taat. Kita cenderung mau berontak. Kita cenderung mau kecewa. Kita cenderung mau kepahitan. Tetapi kuasa yang Kristus berikan menekankan kita. Untuk apapun yang terjadi, kita taat. Apapun yang terjadi kita setia. Apapun yang terjadi, kita dengar-dengaran pada tuntunan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, di program lawatan Allah, di rumah masing-masing ini, saya berdoa supaya kuasa yang Kristus berikan buat kita jelas untuk membuat kita menaklukkan daging. Untuk membuat kita berani berkata tidak pada hal-hal duniawi dan dosa.
untuk membuat kita mematahkan dan menghancurkan setan-setan. Tetapi selanjutnya juga menolong kita untuk tetap taat, setia, dan dengar-dengar pada tuntunan Roh Kudus. Klik. Pada akhirnya saya pelajari salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa. Sehingga kita tidak lagi menekankan salah satunya. Tidak bisa hanya menekankan kuasa tanpa kasih. Tidak bisa menekankan kasih tanpa kuasa. Dan tidak bisa melepaskan salib dari kasih dan kuasa. Karena salib, kasih, dan kuasa itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena salib, dia mempertemukan dan menyatukan kasih dan kuasa. Sehingga setiap orang yang memikul salib, dia merasakan kasih Tuhan. Sehingga dia tetap bersuka cita. Dan dia menerima kuasa Tuhan. Supaya dia tetap bertindak dengan entusiasme dalam hidupnya. Jadi nggak ada itu orang memikul salib lalu stres. Memikul salib lalu hanya menangis. Oh, dia terima kasih dan untuk itu dia semangat. Tapi pada saat yang bersamaan dia merasakan kuasa untuk dia bertindak dengan iman yang setuju katakan amin. Nah saya pelajari. Salib dia mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa sehingga tidak lagi menekankan salah satunya. Karena kalau kita menekankan salah satunya hanya salib tanpa kasih dan kuasa. Atau hanya kasih tanpa salib dan kuasa. Atau hanya kuasa tanpa menekankan salib dan kasih. Atau menekankan kasih dan kuasa tanpa salib. Maka hidup kekristenan kita jadi tidak seimbang. Bahasa anak-anak zaman dulu bilang singit. Aduh, orang-orang yang sekarangnya usianya 45 tahun sampai 60 tahun itu adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena kita tahu apa artinya main layangan. Kita tahu apa artinya pasang tali kama. Kita tahu apa artinya bahwa bambu kejar-kejar layangan putus. Aduh itu nikmatnya luar biasa. Waktu zaman saya, ya kan, layangan itu harganya 5 perak. Ya kan? Yang bagus banget itu harganya 10 perak. Iya betul. Iya betul. Tetapi kalau dapat layangan putus, itu nggak tahu kenapa nikmatnya, seperti anggur murni begitu saudara ya. Waduh, itu sampai orang tua, udah deh yang hidup di zaman-zaman itu pasti ngerti lah. Orang tua kita marah-marah. Orang tua kita bilang, cuma layangan 5 perak, cuma layangan 5 perak. Lu nanti ketabrak motor. Tapi dia nggak tahu, bukan soal 5 peraknya, kepuasannya itu. Waktu kejar-kejaran itu 7 orang, 18 orang, kadang-kadang 20 orang kejar layangan saya. Lihat, anak-anak yang umur 20 tahun. Lu nggak ngerti. Kalau kita tahu apa artinya main layangan. Kita tahu apa artinya main gundu. Ngerti gundu? Enggak kan? Iya, keneker. Kita tahu apa artinya main gambaran, Batman, Robin. Tuker-tukeran gambar. Iya kan? Tapi kita juga tahu apa artinya main game, Among Us. Tahu. Kita juga tahu apa artinya nyalahin, apa itu namanya, internet. Tahu kita. Kita tahu apa artinya chatting, tahu. Tapi lu kan nggak tahu kan apa artinya main samse. Main samse. Lu kan nggak tahu kan artinya main ini kan yang tek, nah. Aduh. Main garisan lah. Ada segala macam kita punya permainan saudara-saudara. Iya kan? Nah dalam istilah main layangan. Ada namanya tuh layangan singit. Kenapa singit? Karena pasang tali kama. Jadi kalau pasang tali kama itu ya kan. Terus mesti diukur ke sini mesti seimbang. Iya kan? Kalau enggak singit dia singit. Nah ada banyak orang Kristennya singit saudara-saudara. Makanya senangnya nyerang orang. Itu singit. Iya kan? Hidupnya tertekan. Loh. Kalau kita udah diselamatkan oleh Kristus, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi. Amin. Iya dong. Makanya selalu saya bilang, the church is the happiest place on the earth.
Gereja tempat orang-orang paling berbahagia di muka bumi. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diampuni, karena kita sudah dibela, kita disertai, kita selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Tapi persoalan kita menekankan salah satunya itu menyebabkan kita nggak seimbang, singit. Saudara, yang kedua, salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa serta salib sehingga tidak lagi menekankan salah satunya. Sehingga hidup kekristenan kita tidak dapat mencapai destiny ilahi. Kalau kita hanya menekankan salah satunya, kita hanya menekankan pada salib, maka hidup kita hanya menderita. Kita hanya menekankan pada kasih, hidup kita akhirnya jadi seenak maunya kita aja. Toh saya dikasih Tuhan, saya mau minum mabuk, mau judi, oh Tuhan mengasihi saya. Oh saya mau jatuh bangun dalam dosa, oh dosa saya diampuni. I know. Tapi ada kuasa Tuhan juga. Yang bukan hanya menguatkan kita, tapi juga bisa menghukum kita. Yang Alkitab berkata, harinya akan tiba. Ada orang-orang yang akan berkata, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Kuasa yang tegas, kuasa yang jelas. Karena itu, salib, kasih, dan kuasa harus dipersatukan dan dipertemukan dalam kasih. Sehingga kita mencapai destiny ilahi. Dalam destiny itu, kadang-kala kita lemah tapi kita pandang salib. Kadang-kala kita jatuh, kita tahu kasih Tuhan mengangkat kita. Kadang-kala kita dihantam oleh badai, kita tahu kuasa di dalam kita Tuhan sediakan, memampukan kita melewati semuanya. Yang setuju katakan amin. Orang-orang yang bisa mencapai destiny ilahi hanya orang-orang yang memandang salib. Orang-orang yang bersyukur buat hidupnya dikasih Tuhan. Tapi sekaligus bangga buat kuasa Allah yang memampukan dia melewati semuanya. Yang ketiga, salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa. Sehingga tidak lagi menekankan salah satunya. Karena hidup Kristen menjadi duniawi dan sekuler. Kalau kita hanya menekankan salah satunya, kita hanya menekankan kasih dan kuasa tanpa salib, kita jadi duniawi. Menekankan pada kasih dan tidak memandang salib dan kuasanya. Menjadikan kita orang-orang yang sekuler, oh saya dikasih Tuhan. Tapi menekankan hanya pada kuasa. Akhirnya kita jadi mencari kekuasaan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya itulah indahnya salib. Salib bukan hanya mempertemukan, tapi dia mempersatukan. Sehingga salib membuat kita sadar bahwa salib itu penting. Dan kasih dan kuasa menyertai kesadaran saya pada salib itu. Sehingga saya dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita bukan orang duniawi yang sekuler, tapi kita warga kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa. Sehingga tidak lagi menekankan salah satunya. Karena kalau kita menekankan salah satunya, hidup kekristenan kita mudah diombang-ambingkan. Mudah khawatir. Mudah mencari kesenangan dunia. Mudah tersinggung. Mudah mengandalkan manusia. Mudah berontak. Dan mudah menjauh dari Tuhan. Saudaraku, bagi saya sebuah kehormatan, bagi saya adalah sebuah kebanggaan tersendiri bahwa Tuhan mempercayakan saya. Mempercayakan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Akan selama 33 minggu, bahkan 34 minggu akan terus membahas tentang salib. Dan doa saya, sehingga kita bukan hanya tahu berkat Tuhan, meskipun berkat Tuhan itu penting. Kita bukan hanya tahu karunia-karunia Tuhan, meskipun karunia-karunia Tuhan itu penting. Bukan hanya sadar akan panggilan Tuhan, meskipun panggilan Tuhan itu mutlak. Tapi kita juga sadar tentang salib Kristus. Salib yang luar biasa. Karena salib itu mempertemukan kasihnya yang sempurna dan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya. Kau segalanya di Yesus ku bangga. Yesus ku bangga padamu. Yesus
Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, kekristenan tanpa salib adalah kebodohan. Tetapi salib dia mempertemukan dan mempersatukan antara kasih dan kuasa Allah. Sehingga dalam kasihnya kita tahu kita berharga. Tapi dalam kuasanya kita tahu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sudah bukan saatnya kekristenan kita hanya menjadi orang-orang Farisi yang menekankan doktrin dan teologi, meskipun doktrin dan teologi itu harus dan itu perlu. Tetapi doktrin dan teologi tanpa kasih dan kuasa Tuhan hanya mengarahkan kita menjadi orang-orang Farisi. Tapi doktrin dan teologi yang dibungkus dengan erat dengan kasih dan kuasa Tuhan di dalam salibnya, ini menyempurnakan iman kita untuk menjadi semakin hari serupa dengan Kristus. Karena kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita sudah didewasakan. Kita terus disempurnakan dan dipenuhi dengan kasih-Nya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari-hari ini hidupmu banyak berontak karena engkau kehilangan kasih dari Allah. Engkau hanya sibuk dengan aturan-aturan gereja, doktrin-doktrin gereja, teologi-teologi gereja, tapi engkau tidak mengalami kasih yang sempurna. Sehingga engkau merasa left out. Engkau merasa kosong, sepi, kering rohanimu. Engkau tidak mengalami kuasanya yang menuntun engkau sehingga engkau jatuh bangun. Engkau tidak terarah pada kebenaran. Engkau masih hidup dengan cara-cara duniawi. Tapi hari ini, biarlah salib yang mempersatukan dan mempertemukan kasih dan kuasa senantiasa kita pegang erat dalam hidup kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Kita doa sama-sama. Bapa, firman yang luar biasa hari ini kami terima. Yang mungkin selama ini tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami renungkan, dan tidak pernah kami dengar bahwa salib mempersatukan dan mempertemukan kasih dan kuasa Allah. Sehingga kami tahu kami menjadi orang-orang yang dikasihi. Dan pada saat yang bersamaan kami diberikan kuasa untuk bertindak dan menang hidup dalam janji-janji Tuhan. Sudah bukan saatnya iblis mengacaukan rumah tangga kami, pelayanan kami, hidup kami, hari depan kami, masa muda kami. Tapi sudah saatnya kami menang karena kasih yang sempurna dan kuasa yang dahsyat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Yang sedang putus asa, yang sedang kecewa, yang mungkin hidup kekristenan tidak seimbang, singit. Hari ini biarlah kami dikuatkan. Untuk kami tetap berpegang pada salib yang mempertemukan dan mempersatukan kasih dan kuasa. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang seimbang dan berkenan kepada Tuhan. Untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Kita doa Bapa. Janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Segala virus, segala kuman, segala bakteri, segala infeksi, segala serangan setan dihancurkan. Tuhan bangkitkan iman. Karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kau sembuh oleh bilur Yesus. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami taruh dalam tangan Tuhan. Indonesia di hatinya Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Damai sejahtera atas Indonesia. Tidak lupa kami berdoa buat umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan tuntun, Tuhan terangi. Tuhan berikan damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna dari sorga. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, DPRD,
tingkat 1 DPRD, tingkat 2 DPR RI, Tuhan berkati. Polisi, tentara, Panglima TNI, Kapolri, Ketua BNPT, Ketua BNPB, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Sehingga pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut akan Tuhan, diberikan hikmat, akal budi untuk tetap mengawal bangsa ini dengan benar, memimpin bangsa ini dalam kesejahteraan. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari dukun, dari paranormal, dari kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus. Tidak ada dukun-dukun paranormal yang menuju pada pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Yesus. Karena bangsa yang meminta pertolongan pada kuasa kegelapan menjadi bangsa yang terkutuk. Sehingga tidak ada lagi darah tertumpah di bangsa ini. Ya Kristus, dengarlah doa kami. Masa pandemi ini biarlah cepat berlalu dengan cara dan mujizat Tuhan. Dan sementara masa pandemi ini masih terjadi, tolong kami, selamatkan kami supaya kami tetap taat pada protokol kesehatan, supaya kami tetap ikuti aturan yang benar dan kami berjalan di jalan yang benar. Sehingga tidak ada kegaduhan di bangsa ini lagi tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi biarlah kasih Kristus yang menolong. Para dokter, para suster, para petugas medis, sebagai benteng terakhir dari persoalan ini, Tuhan tolong kuatkan mereka senantiasa dalam anugerah Tuhan. Dan pada saat pandemi seperti ini, jauhkan bangsa kami juga dari mafia-mafia obat, mafia-mafia alat-alat kesehatan. Dalam nama Yesus, jangan sampai ada manusia-manusia perampok yang justru mencari keuntungan di masa penderitaan ini. Ya Kristus, tolonglah. Sehingga otoritas di bangsa ini dapat menyingkirkan hal-hal yang jahat ini. Gereja-gereja di mana-mana tempat, Tuhan pakai terus untuk menyatakan kebenaran. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya, setiap kami yang sudah menerima firman hari ini, dimanapun kami terima firman ini, baik di kota, baik di daerah, baik di luar kota maupun di luar negeri, Tuhan lawat satu persatu. Sehingga kami dapat berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi gembala kami, sehingga kami dipimpin pada padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namamu dan dengan namamu dan kuasamu. Sehingga melewati lembah kekelaman sekalipun kami tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang senantiasa menjadi penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Siap kami praktekkan di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, Yesus luar biasa. Oh, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan tidak diwajibkan buat setiap saudara, tapi kalau saudara mengerti dan saudara siap untuk memberi, saudara boleh memberi dengan sukacita. Karena prinsip persembahan ada dua. Beri dengan rela hati dan beri dengan sukacita. Karena Alkitab berkata, Allah mengasihi mereka yang memberi dengan rela hati dan sukacita. Pastikan saudara tidak memberi dengan duka cita dan paksaan. Karena sekarang zaman new normal, saudara-saudara. Tidak lagi kita jumpai kantong-kantong persembahan. Tidak lagi kita menjumpai kotak-kotak persembahan. Sekarang waktunya kita secara mandiri, secara dewasa. Jadi kalau saudara mau memberi, pastikan saudara memberi melalui transfer bank, saudara-saudara. Saudara bisa melalui scan QR. Saudara juga bisa melalui nomor-nomor account-nya. Tapi yang pasti saudara beri dengan rela hati, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Jangan memberi dulu, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kesempatan yang luar biasa setelah kami memuji-muji Tuhan, kami bersukacita di hadirat Tuhan, kami berdoa dan kami menerima firman. Saatnya kami memberi yang terbaik buat Tuhan, karena semua yang kami punya berasal dari Tuhan. Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kami, dan kami tahu dengan kami memberi, maka berkat Tuhan juga akan semakin tercurah dalam kehidupan kami. Sehingga berlaku firman, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Tapi berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, tercurah luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap pengelola keuangan ini Tuhan urapi, Tuhan tuntun, Tuhan pakai. Sehingga setiap rupiah yang didapatkan dapat terus dipakai untuk kerajaan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik. Dan kami berjanji, kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan sukarela. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Karena Tuhan sudah terlalu baik buat kami. Kami siap memberi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin, haleluya. Ini waktunya buat setiap saudara memberi. Dan sambil saudara memberi, saya masih ingatkan buku yang baik ini, yaitu Saat Teduh Harian Pribadi Setahun, Beruntung Setiap Hari Bersama Dengan Yesus, adalah buku yang saya rekomendasikan untuk menemani saudara sepanjang 2021. Karena ini berisi 365 bimbingan firman Tuhan yang menuntun setiap jemaat Tuhan memiliki kehidupan yang beruntung di dalam Kristus. Saya berdoa buku ini akan menolong saudara sepanjang 2021 untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara bisa langsung pesan atau mungkin ada info yang saudara mau tanyakan kepada Martin di 0813 9080 6494. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan kembali kemudian untuk mengajak saudara dalam pengutusan dan doa berkat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Secara khusus program Kamu Hebat hari ini adalah liputan khusus khotbah saya di Gereja Harvest Church yang ada di Las Vegas. Ini adalah gereja Indonesia dari masyarakat Indonesia yang mengasihi Tuhan yang ada di Las Vegas ini. Betul, sebagian mereka sudah menikah dengan orang-orang lokal, tetapi mereka tetap dalam ibadah berbahasa Indonesia, meskipun seringkali juga diselingi lagu-lagu berbahasa Inggris. Tetapi asik-asik hubungan, semuanya manis, dan oleh anugerah Tuhan gereja-gereja bersatu di Las Vegas ini lalu mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Buat saya adalah sebuah kehormatan tersendiri. Saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana suasana puji-pujian jemaat Tuhan di sana. Saya sangat terkesan dan sangat diberkati melihat mereka yang jauh di rantau tetapi tetap masih mengingat Tuhan. Haleluya, indah ya saudara mengenal kawan-kawan kita di Las Vegas yang tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan karena dengar namanya saja Las Vegas. Wih, kayaknya Sin City, ya kan? Tetapi even though tinggal di Sin City, tetapi mereka tetap cinta Tuhan, tetap tidak melupakan Tuhan, dan tetap indah dalam memuji, menyembah Tuhan. Dan haleluya, saya juga mendapat kesempatan untuk berbagi firman Tuhan buat jemaat Tuhan di sana. Nah, inilah potongan-potongan dari firman Tuhan ini disampaikan. Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa.
Sama-sama bilang sekali, Yesus tetap Yesus. Mereka tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Selalu saya bilang begini, jangan sampai orang-orang politik bikin kacau gereja. Gereja tetap harus berdiri karena Yesus tetap Tuhan. Amin. Kalau Biden jadi presiden, siapa yang Tuhannya? Ada mikir. Kalau Biden jadi presiden, siapa Tuhannya? Yesus. Buat kita Tuhan kita tetap Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau Donald Trump jadi presiden, siapa Tuhannya? Selalu saya bilang, mau Demokrat, mau Republik, mau siapapun, Yesus tetap Tuhan yang bertahta di kerajaan yang sudah dikatakan. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang makin lama makin kuat. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang saya harus makin lama makin kuat. Jadi hukum Tuhan beda sama hukum dunia. Hukum Tuhan makin lama makin kuat. Kalau masalah membuat kita makin lama makin lemah, something is wrong. Jangan bilang sama saya, ini ada setan apa kali yang mengganggu saya, ternyata saya udah tahan. Ini setan-setan, ini memang ganggu terus setan. Kenapa ganggu saya? Karena dia setan. Setan gak punya cara untuk memberkati kita. Satu-satunya cara yang setan buat, dia menaklukkan kita, menundukkan kita, menjatuhkan kita, menyerang kita. Tetapi Alkitab saya bilang, roh yang di dalam kita lebih besar roh yang ada di dunia ini. Lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada. Amin. Menangis tidak pernah menyelesaikan masalah. I know, kadang-kadang menangis itu enak. Setan gak akan bilang, dia udah nangis, sebenarnya jangan diganggu, dia udah nangis. The only way you can fight him back by your faith. Amin. Jadi kalau kita menghadapi serangan corona lah, kita menghadapi serangan apapun, ingat aja ini latihan, dan orang yang mengandalkan Tuhan ujung-ujungnya pasti menang. Hidup itu jangan lihat kekurangan terus, capek. Kalau sudah lihat corona, lihat kekurangan, masuk gereja, lihat kekurangan, dapat apa-apa, lihat kekurangan, ikut puji-pujian dan kekurangan, ya capek dulu. Lama-lama stres. Sorry untuk ngomong apa adanya. Lama-lama cepat mati. Yosafat kuat. Sama-sama bilang sama saya Yosafat kuat. Tapi fokusnya pada kehendak Allah. Karena fokusnya pada kehendak Allah, jadi dia bangun persatuan. Dia tahu masing-masing pahlawannya, dia tahu masing-masing orangnya, dia tahu masing-masing pasukannya, punya kekurangannya sendiri-sendiri. Dan tapi dia arahkan itu semua dalam satu kesatuan yang baik. Amin. If things going worse, something is wrong. Kalau keadaan memburuk, keadaan melemah, ada sesuatu yang gak beres. Karena even though in midst of trouble, meskipun di tengah badai sekalipun, Tuhan janji hidupmu makin lama makin kuat. Ada masanya kau menghadapi yang ribut yang betul-betul menyakitkan. Karena di saat seperti itu Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Jika itu Allah memperkenalkan kamu di dada, Tuhan mau pakai hidup seorang semua. Tuhan menjadikan hidup sebagai berkat buat banyak orang. Tuhan gak mau biarkan hidupmu begini-begini saja. Ada banyak berkat istimewa. He has a lot in store. Dia punya banyak hal yang sedang persiapkan buat kita. Just trust him. Just fight your battle. Hadapi peperangan saudara. Kau pasti menang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ibadah ini saya mendapat kesempatan untuk mendoakan jemaat secara langsung. Meskipun saya tidak bisa secara khusus doa di altar saudara, tetapi saya tetap mengadakan dan dipercaya Tuhan untuk mengadakan doa tantangan untuk setiap mereka mengambil keputusan. Karena inti khotbah saya adalah hidup Kristen makin lama harus makin kuat. Nah, di sini saya mengarahkan jemaat Tuhan sekalian untuk jangan makin hari makin lemah. Dan kalaupun kita udah makin hari makin lemah, itu artinya kita sudah berjalan pada jalan-jalan daging, jalan-jalan dunia. Karena jalan-jalan Tuhan selalu makin lama makin kuat, makin lama makin meningkat, makin lama makin dewasa, dan makin lama makin disempurnakan oleh Tuhan. Demikianlah laporan acara pelayanan kami di hari Minggu tanggal 8 November 2020 langsung dari Las Vegas buat setiap saudara sekalian.
haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, Tuhan itu baik. Oleh anugerah Tuhan, saya bersama dengan gembala jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Ambabang, Desa Pambe, Kecamatan Tandukalua, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, boleh berbincang-bincang untuk saling mendukung pekerjaan Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan, gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, mendukung pembangunan gereja di daerah Tandukalua, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sudah bisa lihat tempatnya sangat terpencil di pedalaman, saudara. Tetapi anugerah Tuhan, gereja kita boleh mendukung pembangunan gereja di tempat ini. Dan sebuah sukacita tersendiri bahwa meskipun kita di kota, tetapi kita tahu apa artinya gereja-gereja yang ada di pedalaman-pedalaman. Karena untuk itulah kita ada, untuk saling mendukung, saling menguatkan. Dan melalui program Kamu Hebat Peduli ini, kita turut membantu pembangunan gereja Tuhan di sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di samping kita memberikan juga persembahan kasih untuk melengkapi pembangunan gereja di pedalaman ini, sudah bisa lihat betapa sederhananya. Dan kita akan membangun setengah tembok, lalu setengah lagi dari kayu, sehingga cukup untuk rumah Tuhan yang ada di Mamasa ini, di pedalaman Mamasa. Tetapi kita juga mendukung di dalam doa, kita juga mendukung dalam kebutuhan spiritual mereka, sehingga gereja ini makin hari makin kuat, gereja ini makin hari makin dahsyat, dan gereja ini boleh tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Jemaat sekalian, terima kasih buat dukungan setiap saudara sekalian, dan mengingatkan buat kita sekalian, kamu hebat karena Tuhan Yesus hebat. Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Kamu hebat, Mamasa Sulawesi Barat hebat, Indonesia hebat, karena Tuhan Yesus kita hebat. Haleluya. Om Gilbert, kamu hebat. Saya ada di daerah Abambang, Kecamatan Tandukalua Perwi 5. Kamu sungguh hebat, Om Gilbert, mantap. Haleluya, saudara-saudara sekalian, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Mari kita terus melayani Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Ella dan Antes dan tim musik yang luar biasa, hari ini luar biasa. Semua pelayanan dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan sungguh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita menikmati melayani saudara. Kami di gereja, saudara di rumah masing-masing, tapi sebagai satu kesatuan yang indah dalam terang Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersama berdoa. Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami yang dapat melayani, kami bersyukur kami boleh melayani. Dan kami yang dilayani, kami bersyukur boleh masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau jadi orang munafik, menerima firman tapi tidak melakukannya. Tapi biarlah kami senantiasa hidup dalam terang firman Tuhan, karena kami mengerti firman Tuhan. Kalau kami mendengar firman dan melakukannya, kami seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas dasar batu karang, sehingga badai gelombang bagaimanapun tidak menggoyahkan kami. Kami tetap kuat karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami tetap mendahulukan Kristus lebih dari segalanya, maka jalan-jalan hidup kami akan penuh dengan rahmat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah keluarga kami seluruhnya diselamatkan, dan dari keluarga kami boleh jadi berkat di mana-mana tempat. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Ingatlah selama kita mendahulukan Kristus lebih dari segalanya, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Karena itu ingat firman Tuhan, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Dan ingatlah supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. amin. Kami terima dengan iman. Amin. Kami terima dengan iman. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami terima dengan iman. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kami terima dengan iman. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya Gilbert Lumondong, gembala dari Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center, bersama dengan pemuji kita yang luar biasa, Ella, Aten, dan tim musik yang luar biasa. Sukacita boleh melayani saudara dan mengucapkan selamat hari Minggu. Biar hari-hari kita penuh dengan pertolongan, rahmat, kasih karunia Tuhan. Hidup kita jadi berkat di mana-mana tempat. Doa kami menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Haleluya.